program Bapak IGD Nurjaya yang sudah ada di room, kemudian ada Bapak yang saya hormati Bapak Sekretaris, Program Pendidikan Profesi Guru, Pak Wayan Widiana, kemudian Bapak Ibu Koordinator Program Studi Penyelenggara PPG Daljab 2 yang juga sudah ada di room, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktu untuk berkenan hadir pada kesempatan ini dalam kegiatan sosialisasi. Terima kasih banyak sudah berkenan. Hormati Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong yang bertugas pada pelaksanaan PPL PPG dalam jabatan tahap 2. Yang saya hormati Bapak Ibu mahasiswa atau peserta PPL PPG dalam jabatan tahap 2 Universitas Pendidikan Ganesha. Yang saya hormati pula seluruh panitia pelaksana yang hadir di room pagi ini. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada room. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan memohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah juga terkait dengan pelaksanaan PPL PPG dalam jabatan tahap yang kedua. Acara pada pagi hari ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah pengarahan umum dari Koordinator PPG Undiksa terkait dengan pelaksanaan PPL dalam jabatan tahap 2 tahun 2021. Yang kedua adalah pengarahan atau sosialisasi terkait hal-hal teknis PPL PPG dalam jabatan tahap 2. Dan yang ketiga, kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk mengefisienkan waktu, maka untuk yang pertama mohon berkenan Bapak Koordinator memberikan arahan terkait pelaksanaan PPL PPG dalam jabatan tahap 2 yang akan bergulir dari tanggal 1 Juli hari ini sampai 7 Agustus 2021. Dan jumlah peserta yang terlibat untuk pelaksanaan PPL PPG ini adalah 352 orang. Dari bidang studi SD itu ada 214 orang, kemudian dari SLB ada 2 orang, SMA itu ada 5 orang, kemudian SMK ada 8 orang, SMP ada 55 orang, dan dari PAUD ada 68 orang. Bapak Koordinator mohon berkenan memberikan arahan terkait pelaksanaan PPL PPG. Silakan Bapak Koordinator. Ya, terima kasih Pak Mas. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om kebajikan, Swastiastu. salam harmoni. Yang terhormat atau yang saya hormati dan saya sangat banggakan gitu ya, Pak Ibu para kepala sekolah yang sudah sempat hadir pada hari ini. Walaupun kita bertatap maya lewat Zoom seperti ini, tapi rasanya kita bertemu secara langsung ya, karena keadaan mengharuskan kita begini. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang saya hormati juga para pimpinan jurusan dan prodi yang terlibat dalam PPG dalam jabatan tahap 2 Undiksa. Yang saya lihat sudah cukup banyak yang hadir, semuanya bisa hadir gitu ya. Bapak Ibu pembimbing PPL, baik dari dosen maupun guru pamong yang juga sempat hadir pada kesempatan ini. Terima salam hormat saya. Panitia PPG yang sudah kerja keras, ya, karena memang PPG ini seperti yang sering saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan dengan para koordinator gitu ya. Bahwa ini PPG ini sepertinya kita berlari sambil mengencangkan tali sepatu. Kita berkejar-kejaran, mengencangkan tali sepatu, dikejar anjing lagi. Sehingga memang saya masih mengikuti diskusi sampai tadi malam. Gitu. Dan tentu saja yang terakhir adalah para peserta PPG Daljab 2 dalam jabatan tahap 2 dari Undiksa, yang tentu sangat saya kagumi.
Puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa. Karena atas berkenan beliau kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengabdi kepada negara sekarang ini. Tugas-tugas yang dibeban kepada kita bisa kita laksanakan. Mohon admin atau host mohon di mute ya. Tidak dengar apa-apa jadi. Ya, sampun Pak D. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, para kepala sekolah, koordinator prodi, pembimbing, panitia dan juga hadirin semua peserta PPG dalam jabatan tahap 2 ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu mata kegiatan dari PPG itu adalah PPL. Jadi PPL ini boleh dikatakan mata kuliah wajib yang justru menjadi penciri dari PPG atau penciri dari pendidikan guru. Dan kita semua mengakui bahwa PPL ini merupakan akumulasi dari perkuliahan pengetahuan maupun keterampilan yang telah didapatkan baik ketika Bapak Ibu serta PPG mengikuti S1 maupun ketika Bapak Ibu mengikuti perkuliahan di PPG ini. Jadi akumulasi pengetahuan yang menjadi penciri seorang guru profesional itu bisa kita lihat pertama lewat PPL. Oleh karena itu PPL menjadi sesuatu yang sangat penting dan menjadi tahapan yang tidak boleh terlewatkan oleh seorang calon guru profesional. Karena pentingnya seperti itu, saya pikir ini perlu dipersiapkan dengan matang. Nah, oleh tim pengembang PPG, persiapan PPL ini sudah mulai sejak awal. Dan puncak dari persiapan itu adalah ujian komprehensif yang Bapak Ibu peserta PPG atau saudara peserta PPG telah laksanakan kemarin. Jadi sebelum lulus ujian komprehensif, para peserta PPG tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan PPL. Oleh karena itu nanti nilai atau predikat kelulusan atau ketidaklulusan ujian komprehensif nanti segera akan diumumkan. Saya mohon dari panitia bisa segera mengumumkan ini gitu ya, supaya ketahuan berapa orang yang tidak berhak untuk mengikuti PPL. Karena semua ini kita laksanakan sesuai dengan pedoman yang ada, sesuai dengan aturan yang ada, karena kita ingin tetap menjamin mutu untuk ini. Mungkin kita bertanya, dulu tidak ada ujian komprehensif, tetapi mulai 2021 ini sudah ada ujian komprehensif sebagai prasyarat dari PPL. Gitu. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa ujian komprehensif ini salah satu terobosan yang ditempuh oleh pengembang PPG untuk meyakinkan bahwa calon guru yang praktik nanti di sekolah secara real, gitu ya, yang langsung berhadapan dengan siswa, menguasai konten maupun strategi pembelajaran yang harus dia terapkan. Gitu. Jadi konten harus dikuasai, materi pelajaran harus dikuasai. Karena kalau bagaimanapun pintarnya seorang guru mengajar, kalau materi pelajaran tidak dikuasai, maka sama dengan dia sudah meracuni sekian banyak siswa. Jadi mengajarkan kesalahan kepada siswa. Itulah pandangan dari pengembang PPG. Pandangan dari kita semua. Gitu ya. Oleh karena itulah, tahapan ujian komprehensif kemarin, saya pantau sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semuanya bisa lulus sehingga saudara peserta PPG yang sekarang hadir di sini memang ya sudah berseri-seri lah untuk bisa mengikuti PPL. Nah, terlepas dari itu Bapak Ibu, yang juga menjadi penekanan PPL PPG adalah hakikat guru sebagai pendidik. Kalau guru menyampaikan materi, mungkin guru sebagai pengajar. Ya. Dan sekarang guru sebagai penerus materi, saya pikir sudah mulai berkurang. Karena materi pelajaran bisa didapatkan oleh siswa dari berbagai sumber.
yang dalam kurikulum dulu disebut dengan alam takambang. Jadi dari berbagai sumber sudah bisa didapatkan. Nah, ciri yang lain yang justru menjadi penting sekarang ini adalah guru sebagai pendidik, yang di dalamnya tentu kita bisa pahami, dia menjadi teladan, menjadi motivator, menjadi penggerak dan sebagainya. Dan kami berharap, jadi saya berharap Bapak Ibu pembimbing nanti juga mengarahkan peserta PPG ini ketika mereka PPL untuk juga mengarahkan mereka menjadi seorang pendidik. Tidak hanya sekedar menjadi seorang pengajar. Nah, karena begitu pentingnya PPL ini, selain membentuk kemampuan mengajar, tapi juga membentuk ciri pendidik sebagai seorang guru, maka tentu kita berharap para peserta PPG dapat mengikuti PPL ini dengan baik. Jadi, ikuti dan laksanakan semua tahapan yang harus dilalui. Apa tahapannya nanti saya pikir tim akan menyampaikan apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan, ada siklusnya dan sebagainya. Dan itu wajib diikuti. Selain itu kami juga menargetkan para peserta setelah selesai PPL menghasilkan sebuah karya ilmiah. Ini mohon dicatat gitu ya. Baik oleh para peserta PPG maupun oleh panitia supaya menekankan bahwa peserta setelah ikut PPL, karena dalam PPL itu akan ada PPK juga gitu, menghasilkan sebuah karya ilmiah. Sedapat mungkin menghasilkan artikel akan sangat bagus jika kemudian artikel itu termuat di jurnal. Dan kita di Undiksa memiliki jurnal khusus jurnal PPG. Tapi Bapak Ibu boleh saja nanti memuatnya di jurnal mengirimkannya ke jurnal manapun silakan. Tapi akan sangat bagus jika memanfaatkan jurnal yang ada. Jadi intinya Bapak Ibu diharapkan juga menghasilkan sebuah artikel untuk pengembangan diri. Jadi sebagai seorang guru, seperti yang sering disebutkan, saya ingat tahun 82 ketika saya masih SPG gitu ya. Mungkin ada teman saya yang SPG di sini ikut ya. Jadi memang guru itu adalah pionir pembaharuan gitu ya. Jadi, nah menghasilkan karya ilmiah itu tentu salah satu wujud dari penciri kita sebagai pionir pembaharuan. Karena karya ilmiah itu diharapkan menyampaikan temuan-temuan terbaru kita terkait dengan bidang kita. Jadi silahkan Bapak Ibu panitia maupun para peserta PPG dan juga para pembimbing mohon bisa mengarahkan gitu ya, supaya peserta kita bisa menghasilkan sebuah karya ilmiah yang menjadi atau sebagai salah satu bentuk pengembangan diri mereka. Nah, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan PPL. Kemudian hal lain yang ingin saya sampaikan, ini mohon juga nanti para peserta PPG dan Bapak Ibu, saya mohon bantuan Bapak Ibu juga menyampaikannya kepada peserta yang lain. Biasanya menjelang ujian akhir PPG, ya, jadi yang diistilahkan dengan UKM PPG, jadi menjelang ujian akhir PPG itu banyak pihak yang menawarkan kemudahan kepada para peserta PPG. Sangat banyak yang menawarkan kemudahan kepada para peserta PPG. Dan tidak tertutup kemungkinan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan itu mencatut nama dari teman-teman yang ada di kepanitiaan. Terutama nama saya. Ya. Ini ingin saya tegaskan sekali lagi. Ya. Karena beberapa rekaman percakapan peserta PPG dan yang juga tidak lulus tahun-tahun kemarin, banyak diiming-imingi untuk bisa lulus dengan persyaratan tertentu dan mengatasnamakan nama saya. Bahkan ada yang langsung menyebut saya adalah Pak Nurjayo, koordinator PPG Undiksa.
Ini disampaikan bahwa ibu atau bapak tidak lulus. Nah ini banyak terjadi Bapak Ibu, dan sudah ada beberapa peserta PPG, baik yang sedang ikut PPG saat ini maupun yang kemarin ikut PPG tapi belum mendapatkan sertifikat pendidik, ditawari itu dengan iming-iming tentu dengan imbalan. Dan sekali lagi saya tegaskan di sini, mohon jangan percaya dengan hal seperti itu. Saya tegaskan bahwa sebagai koordinator PPG, selama saya sebagai koordinator PPG, dari tahun 2016, gitu ya. Saya tahun 2016, karena sebelumnya saya belum sebagai koordinator, tapi tetap ikut di PPG. Saya belum pernah berinisiatif menghubungi Bapak Ibu peserta PPG. Bapak Ibu peserta PPG yang tahap 2 sekarang juga, apakah pernah saya hubungi? Jadi silakan Bapak Ibu bisa cek. Artinya saya tidak pernah menghubungi mahasiswa PPG atau peserta PPG, apalagi mengiming-imingi itu. Jika nanti Bapak Ibu dihubungi oleh orang-orang tertentu, oleh oknum tertentu yang mengatasnamakan saya, itu pasti bukan saya. Di medsos sudah saya sampaikan bahwa saya hanya menjawab beberapa pertanyaan atau menerima telepon dari peserta PPG sangat terbatas. Ini sengaja bukan sombong, bukan apa-apa ya Bapak Ibu ya. Saya sengaja membatasi hal seperti itu untuk menunjukkan bahwa kita di Undiksa memiliki prosedur, memiliki divisi yang menangani komunikasi seperti itu. Gitu. Pak Gosano misalnya sempat dihubungi oleh salah satu peserta, entah dari mana, dia rekam kebetulan Pak Gosano koordinator IT kita di PPG, langsung dia rekam percakapan itu, kemudian dia kirimkan ke kita, ke saya. Ini rekamannya. Nah ini mohon Bapak Ibu ikut membantu teman-teman peserta PPG, terutama yang belum lulus, biasanya agak rentan untuk bisa dimasuki, ditipu dengan cara seperti itu. Bahwa tidak ada siapapun yang bisa membantu Bapak Ibu untuk bisa lulus PPG. Oleh karena itu ikutlah tes dengan baik. Ya. Jadi manfaatkan 4C yang ada. Saya cuma menyarankan itu. Manfaatkan 4C. 4C itu apa? Critical thinking, jadi berpikir kritis dengan mencari cara pemecahan permasalahan, menemukan solusi, bukan berpikir negatif. Ya. Critical thinking itu bukan berpikir negatif, tapi berpikir kritis untuk menemukan solusi. Kemudian berkolaborasi dengan orang lain, dengan teman, gitu ya. Komunikasi, kemudian kreativitas. Saya pikir dengan itu Bapak Ibu pasti lulus. Jadi tidak ada yang lain. Ini karena kita sebentar lagi akan ada UKM PPG tahap 1, mohon juga Bapak Ibu nanti kalau punya teman, punya saudara, punya anak yang ikut PPG tahap 1, tolong sampaikan. Tidak akan pernah ada hal seperti itu. Dan saya tidak akan pernah menghubungi peserta PPG. Kalau ada peserta PPG yang menghubungi saya, biasanya jarang saya angkat telepon. Membalas pun saya jarang, karena semua sudah ada grupnya. Ya, Bapak Ibu sudah memiliki grup, diskusilah di grup sana. Ya, di grup WA Bapak Ibu, silahkan terbuka di sana, tidak apa-apa. Gitu ya. Bagaimana triknya untuk bisa lulus, silahkan di sana. Jangan pindah ke orang lain. Itu yang saya harapkan. Ya. Nah, saya pikir itu mohon bantuan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu kepala sekolah juga, ya. Seandainya nanti ada guru-guru Bapak Ibu yang ikut PPG atau belum lulus PPG diiming-imingi seperti itu, mohon disampaikan. Saya mohon dengan sangat, bantu saya, bantu kita, bantu juga saudara-saudara kita supaya tidak tertipu oleh hal-hal seperti itu. Nah, itu yang saya bisa lakukan, dapat sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf jika kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan yang sempat saya sampaikan tadi. Selanjutnya saya harapkan para peserta PPG terutama mengikuti sosialisasi ini dengan baik. Saya tutup dengan Pramesanti.
Om Santi, Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Bapak Koordinator PPG Undiksa, Bapak Gede Nurjaya, sudah memberikan arahan terkait dengan kegiatan PPG yang Bapak Ibu ikuti. Bagus, bantu mute yang masih bagus. Suaranya Pak Mas. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sosialisasi teknis. Bentar, masih ada yang mendengung. Izin di mute all Pak Mas ya. Bapak mau memakannya, Bang? Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sosialisasi terkait hal teknis, jadi tahapan pelaksanaan PPL PPG yang menyambung tadi apa yang sudah disampaikan Bapak Koordinator terkait, Pak Koordinator sudah. Mari coba sekarang kita lihat hal-hal teknis per hari apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mahasiswa dan Bapak Ibu dosen pembimbing serta guru pamong lakukan. Mohon izin share screen. Pak Agus sudah terlihat Pak Agus ya? Sudah Pak Mas. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Gede Nurjaya bahwa yang pertama penekanannya adalah ini terkait hal umum tentang pelaksanaan PPG, jadi mohon Bapak Ibu berhati-hati. Jadi ketika menerima telepon terkait dengan iming-iming atau tawaran kemudahan dalam pelaksanaan PPG. Yang selanjutnya mari kita lihat sekarang hal-hal teknis terkait kegiatan PPL yang bergulir sebenarnya mulai hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Koordinator bahwa PPL ini adalah salah satu tahapan dalam pelaksanaan PPG, yaitu Bapak Ibu setelah melalui ujian komprehensif, jadi dinyatakan lulus, Bapak Ibu masuk ke dalam tahapan PPL. Jadi PPL dilaksanakan di sekolah asal Bapak Ibu, itu sebabnya tim sebelumnya sudah meminta konfirmasi terkait tempat PPL Bapak Ibu. Dan hari ini terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah berkenan hadir mengikuti sosialisasi di pagi hari ini. Jadi PPL ini dilaksanakan dalam besaran SKS itu 4 SKS. Jadi ketika Bapak Ibu nanti melaksanakan PPL, dinyatakan lulus, baru Bapak Ibu bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu UKM PPG, yang terdiri dari ujian kinerja atau UKIN dan ujian pengetahuan atau UP. Nah, selama 4 SKS yang kemudian diterjemahkan menjadi 31 hari pelaksanaan PPL, mari lakukan dengan baik, dan mari coba kita lihat sekarang apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan PPL selama 31 hari. Sebelum lanjut, izinkan kami menyampaikan tujuan pelaksanaan PPL, yaitu membantu sebenarnya Bapak Ibu yang pertama untuk melakukan refleksi. Ketika kita melihat tujuan yang pertama dan kita lihat tujuan yang paling bawah, tujuan yang keempat, maka ada juga kata refleksi. Nah, kegiatan PPL ini sebenarnya adalah kegiatan reflektif ya, yang membantu Bapak Ibu melihat bagaimana perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun sebelumnya pada tahap perancangan pengembangan perangkat pembelajaran yang didasarkan atas analisis kesenjangan yang terjadi dengan memanfaatkan pengetahuan terkait bidang studi dan kemampuan pedagogi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan, diterapkan pada saat PPL. Jadi Bapak Ibu akan melihat apa yang terjadi dan kemudian melakukan refleksi. Jadi tujuan PPL PPG seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke bagian ini. Tahapan kegiatan PPL melalui 3 proses atau 3 prosedur atau 3 langkah. Ya, dari setiap tahapan itu pasti ada tahap pendahuluan, preparasi dan koneksi, kemudian tahap penerapan atau inti pelaksanaan praktik pembelajaran, dan tahapan terakhir yaitu tahap penutup, refleksi dan tindak lanjut.
Jadi selama 31 hari ke depan, Bapak Ibu akan melalui 3 tahapan ini yang akan dibagi ke dalam 3 siklus belajar atau pelaksanaan praktik pembelajaran. Ya. Siklus yang pertama adalah saat Bapak Ibu menerapkan atau mengimplementasikan perangkat pembelajaran yang pertama. Ya, karena jika Bapak Ibu ingat sebelumnya Bapak Ibu sudah mengembangkan 3 set perangkat pembelajaran. Maka siklus yang pertama digunakan untuk menerapkan perangkat pembelajaran yang pertama. Kemudian siklus yang kedua, Bapak Ibu akan mengimplementasikan atau menerapkan perangkat pembelajaran yang kedua. Dan siklus yang ketiga digunakan untuk menerapkan perangkat pembelajaran yang ketiga. 3 siklus inilah yang kemudian dalam PPL-PPG disebut dengan 3 siklus progresif. Ya, yang terdiri dari setiap tahapannya seperti tadi, ada tahap pendahuluan, yang terdiri dari preparasi dan koneksi, tahap penerapan, dan tahap refleksi. Di bagian akhir, refleksi dan tindak lanjut. Kurang lebih yang saya sampaikan tadi, yang kami sampaikan tadi bisa dilihat seperti ini Bapak Ibu. Jadi selama 31 hari ke depan di sekolah Bapak Ibu akan dalam konteks sekolah ya Bapak Ibu melakukan preparasi kelas, jadi berdiskusi dengan dosen pembimbing dan guru pamong Bapak Ibu dan juga melakukan komunikasi dengan kepala sekolah terkait dengan hal teknis dengan kepala sekolah dan terkait dengan penerapan dalam artian konten, bagaimana set pembelajaran itu akan diterapkan dengan guru pamong dan dosen pembimbing. Ya, jadi perangkat pembelajaran pertama ini berulang Bapak Ibu seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi ada 3 kali penerapan untuk 3 perangkat pembelajaran yang kita sebut siklus dalam satu perangkatnya. Ya, jadi di konteksnya kampus itu adalah pada saat refleksi kita sebut. Ya, pada saat refleksi dan rencana tindak lanjut. Jadi berulang sebanyak 3 kali. Nah ini tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Koordinator bahwa PPL-PPG itu kalau kita lihat jam pelajarannya itu ada 217 JP, jam pelajaran, yang setiap harinya itu dihabiskan selama 7 JP dalam pelaksanaan PPL-PPG. Ya, dan menghabiskan total waktu 31 hari. Dengan 4 SKS itu seperti itu Bapak Ibu. Mengingat pelaksanaan siklus pelaksanaan pembelajaran yang bertepatan dengan hari libur, karena sekarang ini masih hari libur, jadi mohon Bapak Ibu peserta PPL berkomunikasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk memohon izin terkait dengan bagaimana dan memohon arahan Bapak Ibu terkait bagaimana caranya Bapak Ibu agar dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah juga mohon memberikan izin kepada mahasiswa PPL-PPG dan mohon memberikan arahan terkait apa yang harus mereka lakukan agar kegiatan pembelajaran dapat terlaksana. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita lihat, kalau kita buatkan matrik pelaksanaan PPL-PPG, kurang lebih akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa praktik pembelajaran kita pilah menjadi 3 siklus, yang penerapan siklus 1, penerapan perangkat pembelajaran 1 dan seterusnya. Perangkat pembelajaran kedua, siklus 2, dan perangkat pembelajaran ketiga, siklus 3. Aktivitas yang Bapak Ibu lakukan per harinya secara detail bisa dilihat di tabel ini. Jadi yang kami blok kuning itu adalah aktivitas Vkon Bapak Ibu. Jadi tatap muka dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Itu dilaksanakan di hari pertama, hari ke-8 dan hari ke-10. Ya, ini berulang di siklus selanjutnya. Jadi di penerapan perangkat pembelajaran 2 juga dilaksanakan di hari 1, 8, 10 atau lebih tepatnya hari ke-11 dalam hitungan totalnya, hari ke-18, hari ke-20. Perangkat pembelajaran ketiga juga seperti itu pelaksanaan siklusnya, ada Vkon di hari ke-21, ke-28, dan hari ke-30. Dalam setiap siklus, hari kedua dan hari ketiga adalah termin waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Jadi sebentar lagi setelah sesi ini, silakan Bapak Ibu berkomunikasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong dan melakukan Vkon untuk membahas preparasi atau persiapan Bapak Ibu untuk implementasi besok dan 2 hari lagi. Ya, jadi silakan dibahas sebentar setelah sesi ini berakhir. Akan berulang seperti itu Bapak Ibu nih. Jadi di hari ke-12, 13, hari ke-22, hari ke-23. Kode LMS juga sudah kami cantumkan di sini, nanti bisa dilihat. Kami share nanti bahan ini melalui admin kelas masing-masing.
Jadi LMS yang digunakan 5A1 dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi sudah ada. Mohon diingat untuk Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong untuk mengisi jurnal mengajar di setiap harinya. Karena Bapak Ibu melakukan pendampingan setiap hari kegiatan. Jadi memantau kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa PPL PPG. Berbicara terkait dengan kegiatan tadi, maka coba kita lihat sekarang tagihan kinerja dalam pelaksanaan PPL PPG. Nah, jika kita lihat tagihan kinerjanya yang pertama dalam bentuk lembar kerja atau LK, itu ada 7 jumlahnya Bapak Ibu. Jadi 7 LK itu setiap praktik pembelajaran Bapak Ibu akan menggunakan 2 LK. LK pertama itu adalah LK agenda mengajar, LK yang kedua itu adalah LK refleksi. Ya, dan 1 LK itu di Bapak Ibu lakukan di tahap akhir, yaitu berupa laporan singkat dari semua kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian tagihan yang lain adalah sesuai dengan jumlah praktik pembelajaran yang Bapak Ibu sudah rencanakan, maka ada tagihan 3 kali praktik pembelajaran. Karena ada 3 set itu Bapak Ibu. Dan semua praktik pembelajaran itu Bapak Ibu videokan. Jadi ada tagihan 3 video praktik pembelajaran. Nah, semua hal ini nanti sifatnya reflektif dengan cara mengisi LK seperti tadi, sudah disampaikan. Bagaimana sih wujud LK-nya? Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ya. LK 3.1, 3.3, 3.5 itu sama formnya. Jadi hanya berbeda penggunaan saat set penerapan perangkatnya. Ya. Di LK 3.1, 3.3, 3.5 itu memuat jurnal mengajar dan kasus praktik pelaksanaan pembelajaran. Jadi setelah Bapak Ibu mengajar di hari kedua dan hari ketiga, Bapak Ibu di hari keempat melakukan pencermatan. Ya, apa sih yang terjadi saat saya mengajar? Ada tidak yang tidak sesuai dengan RPP atau perencanaan yang sudah saya rencanakan? Apa sih kasus yang timbul? Itu yang Bapak Ibu lakukan di hari keempat. Ya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan berdiskusi lebih lanjut untuk mengisi LK 3.2, 3.4, dan 3.6 Bapak Ibu ya. Jadi dari apa yang sudah terjadi, apa sih alternatif solusi kemudian yang Bapak Ibu rencanakan. Sehingga terjadi perbaikan saat penerapan perangkat pembelajaran yang selanjutnya. Inilah reflektif, jadi sifat reflektif dalam pelaksanaan PPL PPG. Dan 1 LK tadi sudah kami sampaikan bahwa 1 LK di Bapak Ibu kerjakan di tahap terakhir, yaitu laporan singkat LK 3.7. Laporan singkat kegiatan praktik mengajar dari yang pertama sampai yang ketiga. Semua LK ini nanti ada di LMS Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa mendownload semua LK-nya ada di LMS. Mari coba kita lihat lebih detail kegiatan Bapak Ibu yang sudah ada di LMS Bapak Ibu masing-masing. Nah, ketika kita lihat LMS, maka Bapak Ibu akan menemui fitur-fitur atau menu-menu seperti ini Bapak Ibu. LK yang tadi kami sampaikan, 7 LK itu bisa Bapak Ibu unduh nanti di bahan pembelajaran 5.1. Jadi semua LK-nya ada di sana. Untuk Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong, mohon berkali-kali kami ingatkan jangan sampai lupa mengisi jurnal harian mengajar di 5.2. Nah, untuk Bapak Ibu, jadi praktik pelaksanaan pembelajaran hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, kami tidak terangkan lagi hari kedua, hari ketiga, karena siklusnya berulang Bapak Ibu. Jadi tampilan LMS-nya akan sama. Bisa kita lihat sebagai contoh di pelaksanaan praktik pembelajaran yang pertama, itu di hari pertama sebentar lagi setelah sesi ini Bapak Ibu akan masuk Vicon ya di 5A1. Ya, kemudian besok Bapak Ibu sudah masuk ke bagian diskusi 5A2. Nanti bagaimana diskusinya sebentar kami akan jelaskan detailnya. Jadi hari kedua, hari ketiga, hari keempat memakai fitur atau menu 5A2 di LMS Bapak Ibu. Kemudian ada tahap editing pelaksanaan pembelajaran yang juga berlangsung selama 3 hari. Pada pertemuan 5, pada hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7. Dan kembali lagi berdiskusi di hari ke-9. Kemudian 1.5A4 itu unggah praktik pembelajaran, itu hari ke-10. Hari ke-9-nya sendiri kembali ke sini, di editing. Jadi diskusi kembali terkait editing yang sudah dilakukan. Hari ke-8, ingat Bapak Ibu, Vicon itu dilaksanakan di hari pertama, hari ke-8, dan hari ke-10. Ya.
Untuk Vikon hari ke-8 dan hari ke-10, Bapak Ibu akan menggunakan LMS kode 5A5, yaitu penutup pelaksanaan praktik pembelajaran. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Oke. Jadi, nanti di hari ke-10, selain melaksanakan Vikon, ada beberapa kegiatan lain yang Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah mengunggah hasil praktik pembelajaran hari pertama. Yang selanjutnya adalah melaksanakan rencana tindak lanjut. Untuk Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong, nanti mohon mengisi penilaian pelaksanaan pembelajaran. Jadi sudah dipilah menjadi 2. Ya, untuk dosen pembimbing dan untuk guru pamong sudah ada dipisah form penilaiannya. Nah, setelah 10 hari berlangsung, maka hari selanjutnya termin kegiatannya atau tahapan kegiatannya akan sama Bapak Ibu. Ya, sama dengan yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Untuk lebih detail, mari kita lihat deskripsi per hari dari kegiatan Bapak Ibu. Di hari pertama, Bapak Ibu akan melakukan Vikon 3JP. Untuk mahasiswa jangan lupa bahwa ada 7 JP yang dialokasikan waktu untuk melaksanakan PPL di setiap harinya. Yang Bapak Ibu lakukan di hari pertama ini adalah preparasi seperti yang sudah kami sampaikan tadi, preparasi kelas pembelajaran. Jadi penyiapan ruang kelas, sarana pendukung. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan observasi juga sebelumnya. Karena PPL dilaksanakan di sekolah asal Bapak Ibu, jadi ini di satu sisi akan sangat memudahkan Bapak Ibu untuk mengidentifikasi apa yang mungkin di bidang sarana prasarana yang mungkin masih kurang atau masih perlu diperbaiki atau disiasati Bapak Ibu. Jadi silakan didiskusikan baik terkait dengan hal-hal pendukung maupun konten yang akan Bapak Ibu ajarkan. Ya, akan Bapak Ibu implementasikan. Yang kedua, mahasiswa ini sudah kami sampaikan tadi bersama DPL dan GP melakukan koneksi. Yang aktivitas yang berwarna kuning ini adalah untuk dosen dan guru. Jadi DPL dan GP mengkoordinasikan persiapan praktik pembelajaran, kemudian melakukan koneksi. LMS-nya yang ini, yang sudah kami tunjukkan tadi. Oke. Nanti admin kelas akan membuat sesuai dengan kelompok PPL masing-masing. Jadi Bapak Ibu silakan melihat Bapak Ibu di kelompok yang mana, masuk melalui sesi Vikon sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi Bapak Ibu. Ya. Di hari kedua dan hari ketiga adalah hari implementasi perangkat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu yang bisa sit in di kelas, kalau kita lihat aturan di pusatnya DP dan GP sit in, jadi hadir di kelas. Jadi Bapak Ibu yang melakukan sesi pembelajaran daring, jadi silakan nanti mencantumkan linknya di LMS. Kemungkinan Bapak Ibu dosen dan guru pamong akan masuk ke room kelas Bapak Ibu. Ya. Dan alternatif lain, Bapak Ibu dosen dan guru pamong bisa melihat di rekaman pembelajarannya nanti. Jadi ada alternatif seperti itu Bapak Ibu. Aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa di hari kedua dan hari ketiga adalah implementasi perangkat pembelajaran yang pertama. Melakukan perekaman. Jadi jangan sampai lupa Bapak Ibu. Jadi setelah pembelajaran baru ingat, wah saya belum merekam. Itu fatal. Karena rekaman adalah salah satu tuntutan, seperti tadi, salah satu tagihan dalam kegiatan PPL. Jadi jangan sampai lupa melakukan perekaman. Kejadian belajar dari kejadian best practice teman-teman yang sudah melakukan ini sebelumnya di dalam 1. Jadi jangan sampai seumpama memori tiba-tiba tidak mencukupi. Kemudian ternyata baterainya belum dicas untuk kamera sehingga nanti terpotong tengah jalan. Ya, yang menggunakan kamera. Jadi mohon benar-benar disiapkan untuk menyiapkan perekaman. Secara mandiri kemudian mengobservasi dengan melihat kembali hasil rekaman. Ya. Jadi Bapak Ibu dosen pembimbing nanti di hari kedua dan hari ketiga mendampingi. Jadi melihat proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, kemudian memberikan komentar terhadap video yang sudah diunggah. Di hari keempat, Bapak Ibu mahasiswa mengisi jurnal mengajar yaitu LK 3.1 yang tadi sudah disampaikan. Jadi apa yang terjadi silakan Bapak Ibu refleksi. Ya, apa yang sudah terjadi, ketidaksesuaiannya di mana, masalahnya yang muncul di mana. Ya. Dosen pembimbing dan guru pamong memantau sifatnya melalui LMS pengisiannya. Ya, karena Bapak Ibu mengunggah LK 3.1 itu nanti di LMS. Jadi dipantau oleh dosen pembimbing dan guru pamong.
Kalau kita lihat di LMS hari kedua, tiga, dan keempat, maka akan terlihat LMS-nya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kegiatan di sana sudah ada keterangan bahwa kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa selama 3 hari. Jadi di LMS 5A2. Kalau perangkat pembelajaran kedua berarti A-nya berubah kodenya jadi B gitu saja Bapak Ibu di LMS. Yang ketiga jadi C dia. Jadi 5B2, 5C2 dan selanjutnya. Jadi mahasiswa ini Bapak Ibu kami tekankan sekali lagi bahwa pembelajaran itu bisa daring atau luring, tergantung sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi mohon nanti berdiskusi dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah, daring atau luring. Bagi yang daring itu membuat rumit, di sini sudah ada, membuat rumit untuk pelaksanaan praktik pembelajaran yang pertama. Rumit itu yang kemudian disematkan pada LMS atau disisipkan di LMS sehingga nanti Bapak Ibu dosen pembimbing bisa saja dia masuk room Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sedang ngajar. Atau nanti melihat hasilnya di rekaman video yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi rekaman video yang nantinya diunggah pertama itu adalah rekaman tanpa editing dulu Bapak Ibu. Ya, yang sudah Bapak Ibu nanti di hari 2, 3, 4 itu mengunggah rekaman video, tapi tanpa editing terlebih dahulu. Jadi rekaman apa adanya. Karena akan dilihat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan dari awal sampai akhir yang memang benar-benar sebelum editing, jadi semuanya terekam. Nah, di hari kedua kemudian Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong ini salah ketik ya, dan guru pamong menanggapi praktik pembelajaran. Jadi dari video yang sudah dikirimkan nanti diberikan komentar oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Ya. Di hari keempat barulah ini yang ada poin nomor 3, refleksi melalui 3.1. Nanti refleksi itu diunggah lagi di LMS, Bapak Ibu berdiskusi satu sama lain, dosen pembimbing dan guru pamong juga akan memberikan arahan terkait dengan apa yang terjadi, apa yang sudah Bapak Ibu refleksi. Bapak Ibu, bagaimana cara membuat diskusi di sini sudah dijelaskan. Jadi Bapak Ibu silahkan dibaca nanti. Di sini sudah ada juga fiturnya add a new discussion. Jadi silahkan dibaca nanti fiturnya. Lalu bagaimana dengan aktivitas di hari kelima dan keenam? Jadi setelah penerapan perangkat pembelajaran, setelah melakukan refleksi, mengobservasi kegiatan yang dilakukan oleh diri sendiri, dan juga berdiskusi di LMS, maka di hari kelima dan hari keenam, di sini ada penekanan sinkronus, jadi tetap ada kata 7JP, karena memang tuntutannya 7JP per hari untuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yang aktivitas Bapak Ibu lakukan di hari kelima, hari keenam ini adalah editing. Jadi dari video yang sudah Bapak Ibu ambil di hari kedua dan hari ketiga, Bapak Ibu lakukan editing dengan maksimal durasi 15 menit. Dalam editing video itu, Bapak Ibu perlu memperhatikan bahwa semua kegiatan pembelajaran dalam artian kegiatan pendahuluan, inti, penutup sudah terlihat. Ya, jadi sudah terlihat. Jadi mohon dipastikan jangan memotongnya 15 menit jadi langsung dipotong videonya. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Tapi dipastikan bagian mana yang memang Bapak Ibu tunjukkan untuk memperlihatkan di bagian pendahuluan, inti, dan penutup. Dilengkapi kemudian dengan teks pendukung, karena ini akan menjadi poin penilaian. Di rubrik penilaian Bapak Ibu bisa lihat. Ya, bagaimana kualitas audio, bagaimana kemudian kualitas gambar yang dihasilkan. Jadi apakah sudah jelas runtutan pembelajaran dalam editing video yang sudah dilakukan. Nanti silakan Bapak Ibu mencermati rubrik penilaian untuk video yang editing ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu unggah hasil editing rekaman praktik pembelajaran. Ya, yang pengalaman yang banyak terjadi adalah Bapak Ibu yang mengunggahnya di Google Drive itu ada yang tidak bisa terbuka. Jadi mohon kalau Bapak Ibu mengunggahnya di Google Drive, pastikan aksesnya diberikan kepada siapa yang memiliki linknya. Ya, jadi siapa yang ingin melihat bisa, karena selain Bapak Ibu dosen pembimbing, rekan-rekan yang lain juga akan mengomentari setiap video yang Bapak Ibu buat. Ya, dan biasanya yang dari Google Drive itu agak lambat dia loadingnya ketika diklik linknya, berbeda dengan kalau yang di YouTube yang agak cepat ya. Ya, jadi Bapak Ibu mohon benar-benar memperhatikan kalau memang Bapak Ibu bisa mengunggah di YouTube, jadi unggah di YouTube, ya, agar lebih mudah diakses. DPL dan GP kemudian memantau editing. Jadi di hari kelima, hari keenam ini Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong akan melihat editing yang Bapak Ibu lakukan, memberikan komentar, ya, dan mengingatkan apabila memang ada yang nanti terlambat mengumpulkan, nanti pasti diingatkan. Ya.
Pengalaman dari Daljab 1, keterlambatan mungkin terjadi karena hasil recordingnya agak lama tersimpan. Ya, itu mungkin saja terjadi. Atau saat melakukan editing itu tiba-tiba laptopnya hang, sehingga lama. Mohon nanti berkomunikasi Bapak Ibu dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Di hari ke-7, yang dilakukan adalah konfirmasi kepada DPL dan GP tentang kelengkapan tagihan yang diunggah. Ya, jadi video penuh, video yang sudah diedit, dicermati kembali lagi, kemudian LK 3.1. Kalau kita lihat di LMS, hari ke-567 itu memakai LMS dengan kode 5, jadi subbagian 5A3. Ya, di sini sudah ada keterangan, 15 menit. Ya, durasinya 15 menit. Yang pertama dilakukan adalah editing semaksimal mungkin efek kejelasan dalam video, jadi memberikan efek kejelasan. Unggah kembali video rekaman yang sudah diedit ke Google Drive atau YouTube, yang seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian copy linknya, cantumkan di sini. Bagaimana cara mencantumkan sudah dijelaskan. Ya, Bapak Ibu, jadi silakan ikuti. Hari ke-8, jadi setelah melakukan editing video, kemudian mengisi LK 3.1, apa sih yang dilakukan? Nah, jika Bapak Ibu ingat, hari ke-8 itu yang di blok kuning di jadwal matrik aktivitas. Artinya ada sesi Vikon di sana. Jadi Bapak Ibu bertemu dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Ya, yang Bapak Ibu bahas yang pertama adalah memberikan deskripsi secara ringkas terkait dengan jurnal mengajar. Jadi LK 3.1-nya kemudian Bapak Ibu paparkan di sana. Apa sih temuan refleksi yang sudah Bapak Ibu lakukan? Ya, nanti akan dicermati apa faktor penyebabnya, apa masalah yang muncul. Ya. Kemudian nanti dosen pembimbing dan guru pamong akan mengarahkan Bapak Ibu ke alternatif solusi. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah punya alternatif solusi, nanti akan dikuatkan oleh Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong. Alternatif solusi inilah yang kemudian nantinya dari hasil diskusi di Vikon hari ke-8 yang melahirkan LK 3.2. Jadi Bapak Ibu nanti membuat LK 3.2 berdasarkan masukan-masukan yang sudah diterima dari pengisian LK 3.1. Jadi silakan disusut alternatif solusinya. Hal ini menjadi hal penting karena dari alternatif solusi itu nanti akan dilakukan perbaikan untuk perangkat pembelajaran yang selanjutnya. Ya, nanti di hari ke-8 LMS-nya hanya ada sesi Vikon, di LMS tertera. Jadi sekali lagi silakan masuk berdasarkan kelompok yang sudah ditetapkan. Mahasiswa menyampaikan LKD1, dosen pembimbing kemudian memberikan saran terkait LKD1 sebagai wawasan atau sebagai bahan mahasiswa mengisi LK3.2. Jadi mahasiswa akan meramu alternatif solusinya apa sih kira-kira. Oh, masalah teknisnya yang terjadi seperti ini. Kemudian untuk konten, oh saya lupa mencantumkan, menyampaikan tujuan, umpamanya seperti itu hasilnya. Jadi apa, bagaimana yang harus dilakukan. Hari ke-9, ya, di hari ke-9, Bapak Ibu akan membuat daftar penyelesaian kasus. Jadi dari diskusi itu makanya dikatakan ini adalah bahan untuk LK 3.2. LK 3.2-nya yang sekarang dibuat di hari ke-9. Ya. Jenis kasus yang terjadi apa? Faktor penyebabnya apa? Alternatif solusi apa? Jadi hasil diskusi yang hari ke-8. Tuangkan dalam LK 3.2, unggah kemudian. Nanti Bapak Ibu dosen akan membuatkan satu forum diskusi di bagian LMS yang sudah disebutkan tadi. Jadi Bapak Ibu mengunggahnya di sana, kemudian mendiskusikan alternatif solusinya. Ya, setelah diskusi panjang terkait dengan alternatif solusi, tibalah saatnya menentukan keputusan. Ya, jadi di hari ke-9 saya ulang ini. Saya kesini dulu. Kembali lagi ke LK 5A3. Nanti akan dibuatkan forum diskusi, karena biasanya mahasiswa tidak bisa lagi add a new discussion karena diizinkan satu kali saja di sistem. Karena itu dosen biasanya yang membuatkan satu termin diskusi untuk LMS di hari ke-9. Ya, untuk berdiskusi terkait dengan LK 3.2. Setelah diskusi panjang, masuk ke hari ke-10. Nih, Bapak Ibu. Nah, hari ke-10 ini sebenarnya kalau kita lihat di aturan di PPT-nya tidak ada sesi Vikon. Tapi kalau kita lihat aturan yang ditetapkan melalui TS, ya dalam bentuk Excel yang sudah Bapak Ibu pegang, di sana ada sesi Vikon. Karena itu kita akan melakukan sesi Vikon di hari ke-10, jadi hari penutup. Yang dibahas di sana adalah
alternatif solusi tadi yang di hari ke-9 sudah diputuskan apa, lalu Bapak Ibu sampaikan perubahan dari hasil best practice yang sudah Bapak Ibu lakukan, apa sih kira-kira yang bisa disesuaikan untuk perangkat pembelajaran yang kedua. Ya, jadi yang karena itu aktivitas yang pertama dilakukan adalah mengintegrasikan alternatif solusi ke dalam perencanaan pembelajaran yang kedua. Ya, jadi hasil diskusi hari ke-9. Kemudian berdiskusi dan berkonsultasi dengan guru pamong dan dosen pembimbing untuk mereview kembali. Ya, jadi hari ke-10 untuk mereview kembali perangkat pembelajaran yang kedua. Jadi melalui sisi Pikon-nya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu mengunggah RPP atau perangkat pembelajaran set yang kedua itu ke dalam LMS serta melakukan rencana tindak lanjut. Oke. Jadi Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong nanti menemani mahasiswa di hari ke-10 ini untuk mengintegrasikan alternatif solusi. Ya, nanti di LMS akan tampak seperti ini. Ini sesi Vicon yang dipakai di hari ke-8, hari ke-10 itu sama Bapak Ibu. Nanti linknya silahkan diperbarui, nanti minta bantuan admin kelas. Atau Bapak Ibu sendiri yang dosen pembimbing yang menggantinya silahkan. Rencana tindak lanjut pelaksanaan praktik pembelajaran yang pertama, ya ini aktivitasnya Bapak Ibu ya. Jadi setelah Vicon unggah praktik pembelajaran, ya kemudian Bapak Ibu mengisi langkah-langkah yang ketiga ini, langkah-langkah yang harus dilakukan, membuat forum diskusi. Oke, nanti sudah dijelaskan di LMS, ikuti yang ada di sana. Nah, nanti untuk dosen pembimbing dan guru pamong, jangan lupa memberikan penilaian seperti yang sudah kami sampaikan, sudah dipisah jadi penilaian dosen, penilaian guru pamong. Ya, nanti akan diakumulasikan. Jangan lupa juga kami tekankan berkali-kali jurnal harian mengajar. Jadi dari pendampingan yang setiap hari dilaksanakan. Mohon diisi. Aktivitas praktik pembelajaran, kemudian di hari yang selanjutnya, penerapan pelaksanaan perangkat yang kedua dan yang ketiga, itu berulang Bapak Ibu. Jadi aktivitas yang seperti yang tadi, hari pertama dimulai dari preparasi dan koneksi. Hari kedua, ketiga itu implementasi. Hari keempat itu refleksi, observasi yang sudah dilakukan. Jadi berulang. Ya, berarti di hari ke-18 itu ada Vicon. Di hari ke-20 juga akan ada Vicon. Jadi berulang seperti itu. Ini yang pelaksanaan implementasi perangkat pembelajaran yang ketiga. Jadi sama Bapak Ibu akan berulang. Nah, yang sedikit berbeda adalah di termin yang terakhir. Karena biasanya kan 10-10 hari. 10 hari, 10 hari. Nah, di pelaksanaan pembelajaran yang ketiga kan jumlah pertemuan kita 31 hari. Jadi ada 1 hari yang bisa kita sebut sebenarnya hari bonus untuk kita mempersiapkan laporan. Ya, untuk yang terakhir. Di hari ke-31 itu semua tagihan sudah harus dikumpulkan sesuai dengan yang tertera di LMS. Oke. Kami lanjutkan dulu ke bagian penilaian Bapak Ibu. Jadi seperti tadi sudah Bapak Ibu lihat bahwa untuk dosen pembimbing dan guru pamong penilaian sudah dipisah. Itu skor akhir praktik pembelajaran adalah skor dari dosen pembimbing menyangkut rata-rata pelaksanaan praktik pembelajaran, video pembelajaran, ya, dan pengisian LK. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di sana sudah ada sub-subnya. Jadi skor aktivitas dan lain sebagainya. Untuk Bapak Ibu peserta dan juga Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong, nanti bisa dilihat rubrik penilaian praktik pembelajaran itu apa saja yang dinilai, sudah ada 25 komponen yang dinilai. Sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu kembangkan sebenarnya di tahap pengembangan perangkat pembelajaran atau perencanaan perangkat pembelajaran. Ada TIFEC-nya, ada host, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini adalah untuk rubrik penilaian praktik pembelajaran untuk yang video, Bapak Ibu ya. Jadi yang dinilai adalah ini, kesesuaian alur. Itu sebabnya kami tekankan tadi, mohon benar-benar diperhatikan bahwa video yang dikumpulkan sudah memperlihatkan bagian pendahuluan, inti, dan penutup. Kelengkapan keterangan berupa teks. Ini yang sudah diedit ya Bapak Ibu ya, karena yang belum diedit kan sudah diminta juga. Yang sudah diedit jadi ada teks pendukung, umpamanya kegiatan pendahuluan ada teks kecil. Mana kegiatan yang perlu Bapak Ibu rasanya mendapat penjelasan tambahan, silahkan diberikan teksnya. Komposisi gambar, kualitas mixing audio, kejernihan audio, kejelasan artikulasi. Ya. Jadi suara Bapak Ibu kadang-kadang kan kalau Bapak Ibu ngambilnya dari jauh dari belakang itu terdengarnya
apalagi kecepatan ngomong Bapak Ibu. Ya, yang lumayan cepat nanti bisa tidak terdengar jelas di video. Mungkin siswa Bapak Ibu yang sudah biasa mendengar Bapak Ibu dengan kecepatan sekian akan terbiasa. Tapi bagi Bapak Ibu dosen dan guru pamong yang melihat rekaman Bapak Ibu mungkin memberikan komentar mohon dikurangi kecepatannya. Karena biasanya itu yang terjadi. Ya, dan di satu sisi volumenya terlalu kecil. Itu sebabnya ya, audionya naikkan sedikit. Bapak Ibu aturlah nanti memakai aplikasi masing-masing untuk itu. Kualitas pencahayaan juga mohon diperhatikan, jangan sampai video yang diambil itu gelap. Jadi pastikan ini ada cahaya tidak masuk ke ruangan ini. Dari mana cahayanya? Sudah terbuka tidak goren-goren yang ada. Jadi mohon benar-benar diperhatikan. Dan penilaian yang ke-8 itu terkait durasi. Jadi ingat 15 menit. Ya Bapak Ibu ya, maksimal 15 menit, jangan sampai lebih dari itu. Ya, ini nanti rubrik penilaian aktivitas belajarnya. Ya, jadi LK-nya ada 7. Jadi LK 3.1 sampai 3.6. Jadi 2 set, kemudian di bagian akhir ada LK 3.7, laporan singkat. Jadwal Bapak Ibu, nah setelah dicermati kembali, jadwal Bapak Ibu itu mulai tanggal 1 Juli hari ini sampai 7 Agustus dengan memanfaatkan 6 hari kerja, jadi sampai hari Sabtu. Ya, jadwalnya di set sampai hari Sabtu. 3 siklus progresifnya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ada 352 yang tercatat. Nanti akan dicek kembali untuk nilai seperti yang dikatakan oleh Bapak Koordinator tadi. Nanti nilai ujian komprehensifnya akan dicek dulu. Oke. Dan yang terakhir adalah ya. Jadi demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait dengan teknis kegiatan PPL PPG dalam jabatan tahap 2. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang masih berkenan untuk bergabung di room sosialisasi di pagi ini. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi terkait dengan hal-hal teknis yang mungkin belum jelas ya terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu, silakan. Selamat pagi Pak Mas. Oke, Selamat Pak pagi. Oto silakan. Ini Pak Mas, saya mau bertanya sedikit yang pakai bahasa Indonesia ya Pak Mas, karena ini umum. Bertanya tentang Pikon untuk hari ini Pak Mas. Karena di tagihan LMS kan tadi sudah dijelaskan untuk hari ini ada Pikon dari dosen, begitu Pak Mas. Setelah pelepasan PPL ini, apakah kita masing-masing dari ketua kelompok menghubungi dosennya Pak Mas? Oke Pak Putu, jadi setelah sesi ini nanti silahkan disepakati dengan dosen pembimbing dan guru pamong terkait waktu pelaksanaan Vikon. Oke, untuk preparasi. Jadi masing-masing mahasiswa biasanya sudah dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk memudahkan diskusi. Ya, di kelompok prodi sudah ada, tapi kemudian dibentuk biasanya kelompok-kelompok kecil sehingga bisa memudahkan komunikasi. Silakan diatur untuk teknisnya Pak Putu. Oke. Ya Pak Mas. Terima kasih Pak Mas. Oke. Ibu yang lain, jika masih ada hal yang belum jelas, kami persilakan. Selamat pagi. Silakan, ini dari Ibu siapa ya? Selamat pagi, Pak. Oh iya, dari Ibu Meli. Silakan Iya, Ibu Pak. Meli. Tadi saya belum mendengar masalah pakaian atau kostum yang kita gunakan selama PPL, Pak. Apakah kita akan memakai pakaian hitam putih atau bebas, Pak? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan pakaian, ya, Bapak Ibu akan menyesuaikan sebenarnya dengan pakaian dan kebijakan yang ada di sekolah. Sebagai contoh, kami yang ada di Bali, hari Kamis itu memakai pakaian adat, jadi Bapak Ibu akan memakai pakaian adat. Jadi sesuai dengan kebijakan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Oh, ya Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Silakan Bapak Ibu, apabila ada hal lain.
Om Swastiastu, Pak Mas. Durus Ibu Desa, Durus Ibu. Nggih, nggih. Semua informasinya sudah sebenarnya lengkap, tetapi ada hal yang ingin Ibu tanyakan. Setelah dicoba dibuka LMS-nya untuk di praktek mengajar itu setiap hari ada gini diminta tautan. Tautan itu berarti hasil rekaman ya di sana yang kita unggah seperti biasanya sehari-hari sebelumnya. Sedangkan di penjelasan tadi kan hanya hari pertama, hari ke-6, ke-8 dan hari-hari tertentu penjelasannya ada pikomnya. Kemudian yang di tautan itu kan berarti kita setiap hari harus mengadakan pikom, paling tidak ada mengawasi, ada link untuk mengawasi mahasiswa, kan ya? Oke, Ibu, suksema Ibu. Jadi ya, fitur yang baru muncul, jadi setelah kami sosialisasi Daljab 1 dulu, jadi fitur itu yang kemudian muncul yang ada banyak yang setiap hari diminta tagihan link. Ya. Nah, Ibu, jadi Ibu cukup mengisi yang memang hari pertama, ke-8 dan ke-10 mantan Ibu. Yang lain tidak perlu Ibu isi karena tidak ada sesi pikon sebenarnya di hari lain. Berarti walaupun ada tautan di LMS, tidak usah kita ini kan. Pokoknya hari ke-pertama, ke-8, ke-10. Sesuai arahan tadi. Ibu. Suksema, Dek. Ibu, suksema. Bapak Ibu silakan. Pak Nyoman Sudiarto ya. Durus Pak Nyoman. Terima kasih atas waktunya Pak Mas. Jadi terima kasih atas undangan dari Undiksa untuk menyaksikan sosialisasi PPL, PPG Daljab angkatan kedua ini. Kami dari kepala sekolah, karena di sekolah kami sudah melakukan PTM terbatas, jadi untuk teknis pelaksanaan PPL, PPG ini bagaimana teknisnya? Karena terus terang, dalam satu kelas ini harus melakukan sesuai prokes jarak 1,5 meter. Jadi bagaimana nanti sistem PPG-nya ini, apakah harus mendatangkan semua siswa atau bisa setengah-setengah? Terima kasih Pak Mas. Baik, terima kasih Pak Nyoman dari Kepala Sekolah SD 3 Tianyar. Nah, terkait dengan kegiatan untuk PPL PPG, jadi kembali disesuaikan dengan situasi sekolah. Jika sekolah memang arahannya sekarang memang ya keputusan SKB 4 Menteri ya Bapak ya, jadi PTM terbatas diberlakukan. Terkait dengan jumlah siswa sesuai dengan kebijakan sekolah Bapak, jadi tidak diharuskan untuk semuanya, tidak Pak. Jadi sesuai prokes yang berlaku Pak. Ini Pak, mohon dibantu Bapak semua. Jurus Bapak Ibu. Semua Pak Nyoman. Jurus Bapak Ibu, jika kalau masih ada kami persilakan. Om Swastiastu, Pak Budu. Durus Pak Made Juliana, Durus Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak Budu. Nikit yang ingin bertanya terkait dengan RPP yang susun itu kan ada waktu peer teaching, ada daring dan ada luring. Jika seandainya kami sudah mengadakan pertemuan terbatas terkait dengan tahun pelajaran baru ini, apakah jika yang daring itu bisa diluringkan begitu Pak? Atau memang sesuai dengan RPP yang sudah disusun saat peer teaching? Begitu Pak, suksema. Baik, terima kasih Pak Made. Jadi RPP yang sudah Bapak Ibu kembangkan di tahap pengembangan perangkat pembelajaran dan sudah sempat Bapak Ibu bawakan saat peer teaching, jadi praktekkan saat peer teaching, itu disesuaikan kembali. Jadi di tahapan PPL PPG seperti yang kami sampaikan tadi, hari pertama itu adalah hari preparasi. Jadi Bapak Made bisa menyesuaikan kembali sesuai dengan situasi yang dulu umpamanya daring sekarang menjadi luring, silahkan disesuaikan Pak. Atau yang sebaliknya, yang luring sekarang bahkan di satu sekolah mungkin ada pertimbangan daring, silahkan disesuaikan. Jadi silahkan disesuaikan Pak Made sesuai situasi yang ada. Berarti kan lagi sedikit Pak,
Berarti kan bisa sama ya seandainya ketiganya daring atau ketiganya luring, begitu Bang ya? Bisa Bapak. Sekarang untuk PPL tidak ada tuntutan. Kalau dulu memang Bapak Ibu dituntut untuk satu PPL, satu perangkat daring. Sekarang tidak, sesuai dengan situasi sekolah Bapak. Nggih. Nggih, suksema Pak untuk informasinya Pak. Nggih. Bapak Ibu kami persilakan yang lain sebelum nanti saya minta Pak Gede untuk memberikan tambahan. Durus Pak Made Juliadi ya. Durus Pak Made. Matur suksema puniki Pak Putu anduk galah puniki. Nangan ini kawentanan pemargi sani wau sampung kelatarang Pak Putu. Puniki tiang matakan jebas kak bingung gede niki. Nah, ring sejeroning usan reparasi nika. Ring LLS nika kan 5 bisa pakai bahasa Indonesia Pak ya? Ya? Menggunakan bahasa Indonesia Pak. Mohon maaf sebelumnya saya pakai bahasa Bali. Berdasarkan apa yang diterangkan oleh Pak Putu tadi, jadi untuk di LMS itu 5.A.1 itu merupakan reparasi untuk hari ini jadi Pak Putu nggih. Kemudian besok dan 2 hari lagi itu sudah mulai praktek mengajarnya kan seperti ini pun napi nih Pak Putu. Suksema. Terima kasih. Nggih, suksema Pak Made. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi Pak Made, jadi hari ini, jadi sebentar lagi, waktunya silakan disepakati dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Bapak Ibu akan melakukan preparasi. Jadi melihat seperti pertanyaan Pak Made yang tadi, jadi melihat ulang sebenarnya RPP perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan itu sudah sesuai tidak dengan situasi sekolah saat ini. Jadi disesuaikan kembali. Bila memang sudah sesuai, Bapak Ibu tinggal memikirkan hal-hal teknisnya. Jadi perekaman sebagai contoh, saya akan pakai kamera atau saya pakai handphone, silahkan. Ya, atau memang perangkat pembelajarannya yang berubah modenya. Dulu daring, sekarang luring, atau sebaliknya dulu luring, sekarang daring. Nah, setelah hari ini, maka Bapak Ibu punya waktu 2 hari, Bapak Ibu. Hari kedua dan hari ketiga untuk implementasi. Ya, silahkan nanti disesuaikan Bapak Ibu mau menggunakan hari kedua atau hari ketiga untuk implementasi. Jadi disiapkan waktu 2 hari. Disesuaikan kemudian dengan pertimbangan pihak sekolah. Jadi mohon nanti berkomunikasi dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Nggih, Pak Made nggih. Iya, terima kasih Pak Putu. Jadi bisa digunakan baik itu hari kedua dan hari ketiga yang akan mau diambilkan seperti itu. Nggih. Terima kasih Pak Putu. Nanti tetap Pak Made dan teman-teman tetap berdiskusi di LMS juga. Ya, karena kan mungkin ada yang di hari kedua, maka teman-teman di hari kedua akan mengunggah perangkat pembelajarannya di hari kedua itu. Ya, jadi silahkan dikomentari perangkat pembelajaran teman. Jadi sebelum teman mulai melakukan praktiknya. Nggih, Pak Made, suksema. Nggih, terima kasih Pak Putu. Nggih, niki ada yang raise hand. Mohon izin. Nggih, Pak Nyoman durus, Pak Nyoman Rubo durus. Selamat pagi, salam satu hati bagi kita semua. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pejeng, Gianyar. Pada dasarnya kami Kepala Sekolah sangat mengapresiasi kegiatan PPG yang berlanjut nanti ke PPL. Kami tetap memotivasi dan mensupport adik-adik semua dengan harapan tujuan pendidikan yang berkualitas bisa tercapai. Terkait dengan itu, kami Kepala Sekolah ingin bertanya juga, satu, langkah-langkah apa yang bisa kami persiapkan, termasuk juga persiapan tentang sarana dan prasarananya tentang adik-adik kita yang akan melakukan PPL. Hanya itu. Terima kasih, adik. Suksema Pak Nyoman. Jadi terima kasih sekali. Jadi masih sangat antusias dan sangat mendukung kegiatan PPL PPG. Pak Nyoman, terkait dengan persiapan yang kami mohonkan bantuan nanti kepada sekolah melalui mahasiswa juga akan terus berkomunikasi. Sebenarnya karena ini libur Pak Nyoman, jadi pasti kesulitan peserta adalah mengikutkan siswa dalam pembelajaran. Baik daring atau luring Pak Nyoman. Jadi karena itu mohon dibantu nanti komunikasi dengan pihak orang tua dan juga dengan siswa Pak Nyoman. Terkait dengan karena itu di PPL PPG sebenarnya seperti pertanyaan tadi tidak ada target jumlah siswa harus penuh, tidak.
Jadi disesuaikan dengan situasi yang memang benar-benar bisa disiapkan oleh sekolah sesuai dengan aturan yang ada. Oke, Pak Nyoman, mohon dibantu untuk itu, Pak Nyoman. Oke, terima kasih, Adik. Oke, sukses semua Pak Nyoman. Sukses. Oke, sukses semua Bapak. Itu Pak. Terima kasih terima kapal. Silakan Bapak. Terima kasih kesempatannya, Pak Putu Mas. Kami di sekolah akan tetap selalu membantu untuk teman-teman yang ikut PPR. Karena ini apa itu namanya situasinya 1 COVID, 2 libur. Nah, untuk itu kami mohon dari lembaga termasuk Diksa, adakah sudah surat yang ditembuskan ke Dinas Pendidikan dan ke kami selaku penyelenggara di sekolah sehingga kegiatan ini adalah resmi. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Made, terima kasih banyak. Surat untuk pengantar pelaksanaan PPL, jadi selain dengan surat undangan sosialisasi hari ini, sebentar lagi kami upayakan bisa kami kirim ke Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya. Jadi sudah disiapkan oleh tim. Nanti akan dimohon izin, nanti kami akan meminta bantuan mahasiswa untuk menyampaikan ke Bapak Ibu. Terkait dengan teknis lain, nanti Pak Gede Nurjaya mohon memberikan bantuan untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, terima kasih Pak Made. Jadi mohon nanti dibantu karena situasinya memang seperti yang kita ketahui bersama, COVID di satu sisi dan di sisi lain sedang libur. Ya, jadi ini sama situasinya dengan Daljab 1. Jadi kami sudah berkoordinasi ke pusat terkait dengan waktu pelaksanaan, tapi pusat menginformasikan tetap jalan, mohon dikoordinasikan dengan kepala sekolah. Oke, terima kasih Pak Made. Pak Gede Nurjaya, Bapak bisa memberikan komentar terkait hal ini? Terus Pak Gede. Baik, terima kasih Pak Mas. Saya pikir sudah cukup ya. Jadi nanti untuk surat-surat kita akan persiapkan. Mungkin sudah dipersiapkan, cuma belum sampai kira-kira. Nanti kami juga bermaksud memberikan SK kepada Bapak Ibu pembimbing dan juga surat-surat kepada kepala sekolah yang ikut membantu nanti ya. Nanti bisa dibantu untuk dibuatkan Pak Mas ya. Jadi Pak Rektor bisa tanda tangan untuk itu. Kemudian seperti disampaikan oleh Pak Mas tadi, Bapak Ibu kepala sekolah, kami terima kasih luar biasa ini, sambutannya luar biasa ya. Jadi kita memang bersama-sama membangun negara ini melalui pendidikan. Ya. Jadi kesempatan bagi Bapak Ibu guru yang sekarang sedang ikut PPG, tentu salah satu bantuan kita juga untuk bisa mendapatkan sertifikat sehingga beliau bisa lebih profesional dan bekerja secara lebih profesional juga. Ini terima kasih banyak nih Bapak Ibu kepala sekolah. Ya. Mungkin itu Pak Mas ya. Nanti silahkan bisa ditindaklanjuti mengenai surat-surat dan yang lainnya. Instansi lain. Semua Pak Gede untuk tambahannya. Bapak Ibu masih ternyata ada pertanyaan. Saya persilakan Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita dari PPG dari bidang IPA, Pak. Nah, ada ingin kita tanyakan mengenai jadwal masuknya siswa kita. Karena beberapa kabupaten untuk wilayah kita yang bagian timur itu rata-rata jadwal masuknya itu adalah tanggal 11 gitu. Karena waktu PPL kan sudah mulai ini tanggal 1 kan sudah mulai aksi kita. Sedangkan untuk kegiatan siswa itu kan sudah pada libur nih Bu, Pak gitu. Siswa itu kan masuk sekitar tanggal 11 gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua itu saya juga ingin memastikan bahwa kan memastikan saja sih karena kan kita kan dituntut untuk membuat satu RPP yang daring itu dengan kondisi seperti ini sesuai dengan apa yang disampaikan seperti itu. Apakah kita juga tetap melaksanakan itu full luring Pak gitu karena sesuai dengan arahan dari kegiatan kita pas perancangan itu kita membuat perancangan yang ada daringnya gitu. Sedangkan kondisi kita tidak memungkinkan untuk eksekusi daring seperti itu. Mungkin itu saja untuk penegasan di pertanyaan kedua. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Jadi seperti yang sudah didiskusikan tadi, ya, jadi pelaksanaan PPL PPG dalam jabatan tahap 2 ini beririsan dengan hari libur.
Karena itu mohon nanti Pak Ahmad berkomunikasi dengan kepala sekolah Pak Ahmad agar bisa pelaksanaan pembelajaran di hari kedua, hari ketiga berjalan. Jadi mohon dikomunikasikan dengan Bapak Ibu kepala sekolah di tempat PPL Pak Ahmad. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Made Juliana. Ya, jadi Bapak Ibu untuk pelaksanaan PPL kembali Bapak Ibu menyesuaikan dengan situasi sekolah. Jadi untuk sekarang ini berbeda tuntutannya saat Bapak Ibu mengembangkan perangkat pembelajaran yang diminta satu daring, yang tujuannya sebenarnya untuk peer teaching. Ya, di PPL ini silakan disesuaikan kembali, Pak. Jadi tidak ada keharusan harus semua daring atau semua luring, tidak, tapi disesuaikan dengan situasi. Ya, unsur-unsur mungkin jadi pertanyaan selanjutnya adalah unsur-unsur TPACK-nya kelihatan di mana. Pembelajaran luring pun tetap Bapak bisa menunjukkan bukan hanya dengan link Google Meet atau Zoom, Pak, tapi dengan media pembelajaran yang digunakan. Ya, Pak. Jadi silakan nanti yang pertama, pertanyaan pertama silakan komunikasikan dengan pihak sekolah karena ini kesulitannya memang pasti ada di sana seperti Daljab 1. Ya. Yang kedua adalah silakan disesuaikan untuk perangkat pembelajaran. Terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya kami persilahkan Bapak dari SD nomor 2 Tuban. Terus Bapak. Sepertinya ada gangguan koneksi. Bapak Ibu yang lain kami persilakan kalau ada. Kalau masih ada pertanyaan yang Swastiastu, Pak Mas. Nggih, Durus. Oh, Pak Gusti, Durus Pak Gusti Ngurah, Durus. Nggih. Semua niki. Mohon kejelasan Pak Mas, mungkin dari tim untuk dibantu terutama saya dan mungkin juga guru dosen pembimbing yang lain. Barangkali kalau saya butuh slide PowerPoint yang ditayangkan tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin nanti akan disusulkan Pak ya. Karena sampai saat ini saya belum tahu, belum sempat baca apakah sudah ada pembagian kelompok bimbingan begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan preparasi nanti. Ini kan perangkat pembelajaran yang kita kembangkan pada saat pendampingan penyusunan perangkat itu kan perangkat 1 hari, Pak. Nah, kemudian terkait dengan situasi di COVID ini, anak-anak sekolah yang sudah membuka tatap muka, itu kalau tidak salah saya dengar itu cuma 2 jam Pak anak sekolahnya. Nah, apakah nanti di preparasi, mungkin sekalian info ke mahasiswa Pak, apakah nanti penyesuaiannya itu diubah menjadi RPP 2 jam, atau apakah nanti akan berlanjut setelah anak-anak berada di rumah itu? Itu barangkali yang perlu disampaikan. Kemudian mohon kejelasan, tadi dosen pembimbing dan guru pamong mengisi jurnal setiap hari Pak Mas. Itu berarti kami harus setiap hari juga aktif di LMS sehingga bisa mengisi jurnal itu. Terkait dengan itu, kemudian untuk Vicon, kalau tidak salah tadi saya lihat Vicon itu dalam waktu 7 JP gitu Pak ya, atau seperti apa itu? Mohon kejelasan saja. Itu saja Pak Mas, semua. Nggih, Santi Om. Semua Pak Ngurah, jadi atas penekanan dan juga pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan slide nanti akan dibagikan oleh admin kelas Pak. Jadi kami akan share ke admin kelas sehingga bisa lebih cepat sampai di Bapak Ibu dan juga di Bapak Ibu mahasiswa. Yang kedua adalah terkait yang kedua itu terkait dengan waktu. Ya, saya jawabnya agak Pak ya. Jadi terkait waktu pelaksanaan kegiatan PPL itu diimplementasikan dari hari kedua dan hari ketiga seperti yang kami sampaikan tadi, karena situasi di sekolah yang satu dengan sekolah yang lain akan berbeda-beda. Jadi silakan didiskusikan untuk hari ini penyesuaian yang dilakukan.
Ya, seperti kata Pak Ngurah tadi, RPP sebelumnya mungkin dibuat 1 hari, tapi karena situasi saat ini memang sekolah membatasi baik dari segi jumlah ataupun dari segi waktu, jadi mohon disesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Jadi disesuaikan kembali sesuai dengan arahan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah juga kepada adik-adik mahasiswa terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Ya Pak Ngurah, jadi disesuaikan kembali. Jikapun nanti menggunakan strategi, nanti pasti strategi atau metode sebagai contoh flip classroom, pasti adik-adik mahasiswa, bukan adik-adik, bapak-bapak ngapur, jadi Bapak Ibu mahasiswa pasti akan berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru PAMO. Jadi mohon diarahkan nanti untuk itu. Nah, yang maaf Pak Mas, berarti karena sekolah membuka hanya 2 jam untuk pesertanya, berarti RPP itu diubah menjadi 2 jam saja. Nggih, Pak Baik, Ngurah. terima kasih Pak. Lanjut Pak. Terkait dengan pembagian kelompok ini sebenarnya sudah Pak, jadi sudah dilakukan oleh Korprodi Bapak Ibu. Jadi admin kelas nanti mohon mohon menyampaikan juga, mungkin ada memang yang belum belum dibaca pembagian kelompoknya. Nanti kami tekankan ke admin kelas untuk menginformasikan di grup prodi masing-masing untuk hal ini. Jika ada memang yang belum. Pak Ngurah, sukses semua Pak Ngurah. Jadi nah, untuk Vicon 7 jam itu Pak. Oh iya, satu lagi yang lupakan. Iya. Jadi waktu pelaksanaan PPL PPG setiap harinya selama 31 hari adalah 7 JP. Vicon-nya itu sekurang-kurangnya 3 JP Bang Ngurah. Oh, 3 JP. Salah baca tadi. Sukses semua Pak Mas. Sukses semua. Pak Gede ada tambahan atau Pak Wayan Widya, ada Pak Gede sih. Sedikit Pak Mas. Bisa Pak Mas ya? Terus Pak Gede. Bapak Ibu, para mahasiswa, juga Bapak Ibu pembimbing, juga Bapak Ibu kepala sekolah. Sama ini untuk Bapak Ibu mahasiswa dan pembimbing. Mohon PPL ini kita fleksibel dan adaptif gitu ya. Jadi kalaupun ketika misalnya Bapak Ibu ikut pada saat ikut pengembangan perangkat itu harus ya mungkin di sana agak strict ya, misalnya kita sekian jam. Nah, ketika di PPL Bapak Ibu itu kan real, seolah-olah Bapak Ibu menjadi pengajar real di sekolah. Bagaimana keadaan sekolah, seperti itulah yang harus kita terima. Itu adaptif saya pikir ya. Jadi silahkan, kalau memang sekolahnya 2 jam, silahkan. Tetapi ingat, kalau 2 jam, kalau sekolah yang luring 2 jam, apakah tidak ada daringnya? Kalau ada daring, bisa saja PPL-nya daring. Demikian juga jangan dipaksakan ketika misalnya membuat perangkat kemarin atau mengembangkan perangkat pada sesi pengembangan perangkat kemarin, Bapak Ibu membuat perangkat untuk daring, tahu sekolah sudah luring, ya disesuaikan lagi. Jadi Bapak Ibu ya mengubah sedikit ininya, perangkatnya dari daring menjadi luring, atau sebaliknya dari luring menjadi daring. Masalah waktu tentu disesuaikan dengan keadaan di sekolah. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu justru mengubah tradisi, budaya atau kebiasaan atau yang sudah menjadi pakem di sekolah itu gara-gara Bapak Ibu atau kita PPL. Justru PPL ini para mahasiswa diharapkan menjadi calon guru atau menjadi guru yang lebih adaptif, lebih fleksibel. Jadi itu intinya. Supaya tidak memberatkan semuanya. Bapak Ibu juga akan berat. Nanti Bapak Ibu kepala sekolah juga harus mengubah gini lagi, mengubah model atau mengubah pola di sekolah lagi. Nanti ini gara-gara PPL harus berubah begini ya. Jangan seperti itu. Jadi yang harus menyesuaikan itu adalah yang PPL. Anggaplah yang PPL walaupun Bapak Ibu PPL di sekolah masing-masing, Bapak Ibu sekarang kan sebagai mahasiswa. Gitu. Jadi seolah-olah Bapak Ibu itu harus mengikuti budaya yang ada di sekolah. Jadi jangan dipaksakan budayanya yang ini. Nah, bagaimana sekarang menyesuaikan budaya yang ada di sekolah dengan idealisme akademik yang dibawa dari kampus. Itu yang harus dipecahkan bersama dengan pembimbing Bapak Ibu. Jadi mungkin itu yang dari saya Pak Mas ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.
Silakan lanjut Pak Mas. Suksema Pak Gede atas tambahannya. Dari Pak Wayan Widiana. Pak Wayan Widiana. Ada Pak Wayan? Pak Wayan masih ada iya. kegiatan lain Pak Mas. Iya. Pak Gede. Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, kami persilakan. Izin Bapak. Silakan Ibu. Mohon maaf, kami mewakili secara garis besar dari PG PAUD ya Pak. Halo, Ibu? Suaranya hilang, Bu. Mana ibunya menghilang? Hilang. Sepertinya gangguan jaringan. Sudah bisa terdengar Bapak J? Sudah. Silakan Ibu. J. Hari ini kan terhitung kita masuk di hari pertama PPL nih Pak. Berarti hari ini nanti kita bisa koordinasi dengan dosen dan suaranya putus-putus Bu. Sepertinya ini gangguan jaringan nih Bapak Ibu. Iya, Ibu silakan diulang Ibu karena terputus Bu, tidak terdengar. Baik, hari ini sudah masuk hari pertama. Kita mengadakan koordinasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong untuk secara teknis. Besok kita sudah melaksanakan praktek hari pertama masuk hari 2-3 ya Pak. Yang ingin kami tanyakan, kami kan belum berkoordinasi. Kepala sekolah juga. Jadi kami belum koordinasi dengan wali murid Bapak berkaitan dengan pelaksanaan PPL yang akan melibatkan anak-anak. Bagaimana itu Bapak kami menyikapinya? Baik, terima kasih Ibu Sulastri ya dari PG PAUD. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa hari ini adalah hari preparasi. Jadi komunikasi itu silakan dilakukan Ibu. Jadi hari ini bisa dilakukan. Ya, baik dengan dosen pembimbing dan guru pamong, pihak sekolah, ya. Jadi di satu sisi sebenarnya Bapak Ibu lebih mudah komunikasi karena di sekolah asal masing-masing. Jadi mohon dilakukan komunikasi dengan pihak sekolah. Selain itu, mohon petunjuk Bapak Ibu kepala sekolah terkait dengan bagaimana pelaksanaan pembelajaran akan dilakukan. Ya Bu ya. Jadi silakan dikomunikasikan dengan baik. Ada waktu 1 hari ini, kemudian masa implementasi ada di hari kedua atau hari ketiga. Jadi mohon diefisienkan coba waktunya Bu. Baik Pak, terima kasih. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit Bapak Ibu. Jika masih ada pertanyaan, kami persilakan. Izin Pak Putu. Bapak Durus. Sedikit ini. Tadi menguatkan yang disampaikan Bapak Gede Nurjaya. Kami khususnya di Badung kan, mohon maaf, tadi kan disampaikan hari efektifnya sampai hari Sabtu Pak Putu ya. Sedangkan kami di Badung sudah banyak yang istilahnya hari kerjanya sampai 5 hari kerja, hari efektifnya sampai hari Jumat Pak Putu. Punapi niki gimana solusinya dan terima kasih Pak Putu. Asik semua banget Pak Gede. Jadi sebelum Pak D Nurjaya, saya dulu menjawab. Bapak Ibu, jadi pemilihan hari ke-6 hari sebenarnya kami berdasarkan survei yang sekolah-sekolah yang memang efektif sampai 6 hari kerja hingga saat ini. Nah, mengingat keadaan mungkin tidak hanya di Badung, mungkin ada 1-2 sekolah yang sudah juga melaksanakan di 5 hari kerja. Nanti pelaksanaan di saat hari libur dalam arti di sekolah, karena kan kebetulan saja kita sebenarnya ada menginjak 1 di sisi liburnya. Itu sebabnya kami menetapkan tetap di 6 hari kerja juga. Jadi Bapak silakan nanti berkomunikasi terkait dengan umpamanya di kegiatan di hari Sabtu itu jatuhnya di hari apa. Nanti silakan disesuaikan dalam artian
itu tahap kegiatan PPL yang mana. Sebagai contoh, umpamanya hari ke-8 itu adalah pas itu hari ke-8. Hari Sabtu itu adalah hari Vikon, umpamanya di hari ke-8, saya pikir nggak akan ada masalah, Pak. Ya, tidak akan ada masalah karena di sana adalah sesi yang dimanfaatkan untuk komunikasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Apabila implementasi kegiatan pembelajaran jatuh di hari Sabtu dan memang dari pihak sekolah umpamanya setelah diskusi, karena kan hari libur sebenarnya Pak, jadi saya pikir tidak akan masalah untuk di hari Sabtu. Tapi apabila memang menemui kendala, Bapak masih punya 1 hari lagi karena waktu implementasi ada 2. Jadi silakan dikomunikasikan, diatur di sekolah Bapak nggih. Jadi apa yang akan dilaksanakan. Nggih, selanjutnya semua Pak Putu nggih. Pak Gede ada yang ingin dipertegas, saya persilakan Pak Gede. Nggih, sudah cukup Pak Putu, semua. Saya pikir sudah cukup ya, Pak Mas. Izin bertanya, Pak. Iya, Gede. Nggih, silakan Ibu Putu Ayu. Ya, terima kasih Pak. Saya ingin menambahkan terkait dengan PG PAUD. Nah, di sini terkait juga di lembaga saya, di lembaga yang tempat saya mengajar, itu kan daring seperti biasa daring. Tapi pembagian tugasnya itu tidak secara langsung. Jadi kita tidak mengadakan Vikon untuk daringnya itu. Jadi setiap minggu kita beri tugas. Lalu anak mengumpulkan tugasnya itu setiap harinya lewat WA group. Tidak secara langsung gininya Vikonnya karena kendalanya orang tua yang yang bekerja itu tidak bisa mengawasi anaknya saat gini pembelajaran berlangsung seperti itu. Bagaimana solusinya Pak kalau misalnya di lembaga kami emang seperti itu sehari-harinya? Apakah diharuskan juga untuk Vikon anak-anaknya atau kita menyesuaikan seperti yang sudah berjalan ini, seperti itu Pak? Nggih, terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Bapak Ibu, jadi perlu kami pertegas, sesi Vikon yang ada di jadwal itu adalah sesi Vikon Bapak Ibu dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Jadi hari pertama, hari ke-8, hari ke-10. Nah, terkait dengan implementasi di sekolah, itu disesuaikan dengan situasi sekolah, Bu Ayu. Ya, jadi apabila di sekolah Bu Ayu itu sesi daringnya menggunakan Zoom, Google Meet, atau Google Class, silahkan. Jadi disesuaikan. Apabila memang seperti yang Bu Ayu katakan, pengumpulan tugas lewat WhatsApp, kemudian aktivitas lain lewat WhatsApp, karena ada permintaan video pembelajaran, jadi silahkan divideokan kegiatan itu, Bu. Umpamanya mengirim tugas lewat WhatsApp pendahuluan, jadi buat videonya bahwa inilah kegiatan pembelajaran yang terjadi. Pada prinsipnya seperti itu, Bu. Jadi kalau mahasiswa PPL yang di S1, banyak juga yang melakukan cara-cara seperti ini. Bahkan ada yang kunjungan rumah dulu di masa pandemi memang di daerah terpencil. Karena dulu kalau pelaksanaan PPL real, jadi kita bandingkan coba, kasusnya mungkin sama dengan yang Bu Ayu alami, bahkan lebih sulit, jadi lebih sulit. Tapi video pembelajaran itu kami yakin pasti bisa dibuat. Pasti bisa dibuat. Salah satu contoh, Ibu mengirim tugas lewat WhatsApp, itu yang Ibu videokan. Kemudian bagaimana proses pembelajaran terjadi di WhatsApp group atau di media yang lain. Nggih, Bu, nggih, dan juga bagaimana. Berarti video pembelajaran saja yang bisa dikirim nanti, nggih, yang itu nanti diedit. Nggih, nggih. Oh, nggih. Berarti tidak langsung tatap muka dengan anak seperti itu, nggih. Enggak apa-apa berarti nggih, cuma video pembelajaran saja nggih. Ya, kalau memang situasinya seperti itu. Karena implementasi di hari kedua, kalau dilihat di LMS, itu memang ada permintaan mengunggah link. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu yang dalam implementasinya daring menggunakan sesi sinkronus dengan Google Meet atau Zoom. Bagi Bapak Ibu yang daring tapi tidak menggunakan Google Meet atau Zoom kan sulit dilakukan. Mungkin kalau memang dosen pembimbingnya atau guru pamong ingin masuk ke room room WhatsApp dan itu memang diizinkan oleh sekolah, ya mungkin bisa masuk itu juga untuk melihat pembelajaran yang terjadi di grup WhatsApp. Berarti nanti bisa ke grup di WhatsApp juga bisa nggih guru pembimbing sareng dosen. Nanti teknisnya akan didiskusikan lagi Bu dengan dosen pembimbing guru pamong dan juga sekolah tentunya. Ya, karena mungkin grup itu adalah grup yang dibuat oleh sekolah, jadi silahkan minta persetujuan Bapak Ibu kepala sekolah. Nggih, suksema Pak. Nggih.
Satu pertanyaan lagi dari Ibu Made Simpen. Durus Ibu Made. Oh nggih Bapak. Sebelumnya Bu Made Dumun Pak nggih sebentar Bapak. Durus Bu Made. Inge, terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin saya perkenalkan, nama saya Nimade Simpen dari Prodi PG PAUD, Bapak. Saya mewakili teman-teman dari Prodi PG PAUD. Kalau mengingat hari ini kami sudah melaksanakan PIKON dan berkoordinasi dengan guru dosen pembimbing dan guru pamong. Sedangkan lampiran yang kami terima itu kami tidak ada namanya, Bapak. Lampiran apa nih Mbak maksudnya Bu? Lampiran yang di-share yaitu tentang pengumuman sosialisasi PPL. Itu yang ada guru dosen pembimbing, guru pamong, nama mahasiswa dan tempat PPL-nya itu ada beberapa dari kelas kami. Kebetulan Prodi PPG PAUD kan dibagi jadi dua Bapak. Ada kelas A dan kelas B. Jadi di sana terlampir, di dalam lampiran ada nama peserta yang double, tapi ada nama peserta yang tidak ada, begitu Bapak. Jadi kami belum, bagaimana caranya kami memastikan nanti untuk berkoordinasi dengan dosen pembimbing ataupun guru pamong ketika kami tidak tahu siapa yang akan membimbing kami, siapa guru pamong kami. Mungkin yang mohon dari Bapak koordinator atau panitia untuk segera memperbaruinya biar kami segera melakukan koordinasi Bapak. Nggih, baik. Terima kasih Bapak. Baik Bu Made. Bu Made, sebenarnya pemetaan ini ada di Prodi Bu Made. Tapi nanti untuk di pengumuman yang ada di lampiran, di surat, nanti akan diperbarui. Pak Gus, mohon dibantu nanti Pak Gus ya untuk memperbarui datanya Pak Gus ya. Siap Pak Mas. Kemarin sebenarnya izin Pak Mas, Bu Made, yang informasikan bahwa di admin kelas sebenarnya kami kemarin sudah informasikan bahwa update jadwalnya sudah disesuaikan. Mungkin sedang di-plotting langsung di LMS. Untuk jadwal formal lengkap terupdate mungkin menyusul kita sampaikan. Ya, terima kasih Pak Mas. Terima kasih Pak Gus. Bu jadi sudah ada nanti bisa bertanya di Prodi dan untuk update yang di surat nanti akan dilakukan oleh tim. Terima kasih Bu Made. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selanjutnya Pak Dewo Madeo ke Durus Pak Dewo. Om Swastiastu Pak. Swastiastu. Tiang Pak Dewo Medeoke dari SD Negeri 3 Kendran. Niki mau menanyakan konteks saya selaku kepala sekolah di sekolah ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada sama Pak Rubel itu ada beberapa hal yang kita harus bantu Bapak dalam rangka penyelenggaraan PPL, PPG. Namun saya ingin bertanya di sini tentang siswa karena sistem di sekolah kami sistem luring, Pak. Kemudian siswanya diganti-ganti gitu. Apa tidak mengurangi makna nanti dari hasil pelaksanaan PPL terhadap guru yang bersangkutan? Demikian Pak. Kalau ada, bagaimana kiat saya nanti untuk merubah gitu kan? Nanti bagaimana jawaban Bapak gitu? Semua banget Pak Dewo Made atas pertanyaan yang telah disampaikan. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Koordinator Pak Gede Nurjaya, mahasiswa akan mengikuti alur yang bukan alur sih sebenarnya Bapak. Jadi situasi yang memang ada di sekolah. Nah, ketika karena kan PTM terbatas seperti yang kita ketahui dibatasi jumlah, dibatasi waktu dan juga giliran shift-nya. Nah, ketika itu terjadi, maka mahasiswa akan menyesuaikan. Jadi tidak akan ada permintaan bahwa mengajar di perangkat pertama itu siswa A, di B harus siswa A juga. Tidak demikian Bapak. Tapi tetap disesuaikan agar seperti apa kata Pak Koordinator tadi, mahasiswa yang harus mengikuti kebijakan sekolah agar jangan sampai nanti justru sekolah sangat ribet dengan harus ketentuan-ketentuan seperti itu. Jadi tetap mahasiswa yang akan menyesuaikan Bapak dengan kebijakan yang ada di sekolah. Jadi mohon dibantu Bapak, jadi agar pelaksanaan praktik bisa berjalan. Jadi itu sebenarnya tujuan poin utamanya, Pak.
Yang siap bantu, Pak. Terima kasih Pak Dewa. Dari Pak Gede ada Pak Gede? Terima kasih Pak Mas, Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Ini luar biasa. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan, apa masukan yang diberikan, ini menunjukkan bahwa kita memang sangat antusias ya, sangat komit untuk melaksanakan PPL-PPG ini. Nah tadi yang terakhir saya ingin tanggapi sedikit gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, inilah kesempatan mahasiswa untuk belajar saya pikir Pak, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu peserta PPG ini kesempatan belajar yang bagus, apalagi jika siswanya benar berganti-ganti, ini Bapak Ibu harus cepat menyesuaikan diri, cepat memahami siapa siswa yang kita hadapi, kan itu ya. Itu kalau dari segi adaptasi saya pikir itu justru yang bagus. Jadi mahasiswa akan lebih banyak punya pengalaman untuk berhadapan dengan siswa. Gitu. Jadi berbagai tipe siswa, berbagai karakter siswa akan ditemui. Itu bagus Pak ya. Jadi mungkin Bapak Ibu peserta PPG silahkan menyesuaikan diri, silahkan adaptif. Seperti dikatakan oleh Alex Ross itu kan kalau zaman sekarang itu tidak adaptif, ya siap-siap untuk tertinggal gitu loh. Jadi ini juga salah satu pelajaran saya pikir. Kemudian mengenai video Bapak Ibu peserta, bagaimanapun bentuk PPL yang Bapak Ibu laksanakan, video itu wajib dibuat. Jadi kalaupun dalam bentuk WA group gitu ya tetap bisa divideokan kan. Jadi itu bisa gimana caranya memvideokan, silahkanlah Bapak Ibu yang mengatur. Kalau luring juga bisa divideokan. Daring saya pikir juga bisa. Nanti silahkan diatur. Nah Bapak Ibu tidak usah menanyakan, saya kan belum pernah diajarkan membuat video, sekarang harus membuat video. Nah disitulah perlunya kolaboratif saya pikir. Disitulah perlunya critical thinking saya pikir ya. Disitulah perlunya kreativitas gitu. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa membuat video, di luar sana banyak sekali orang yang bisa membuat video. Jadi gimana, silakanlah diatur ya, berkolaborasilah dengan semua pihak. Karena apa? Karena persyaratan PPL, PPG pada new normal seperti sekarang ini ya seperti itu. Pada masa pandemi COVID seperti ini memang begitu. Dan ini pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak nih Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pembimbing, kemudian panitia, peserta juga. Gitu. Nah, sebelum saya akhiri, ini berita gembira untuk Bapak Ibu peserta PPG Angkatan 2, karena dari analisis terhadap pelaksanaan ujian komprehensif kemarin, saya baru saja menerima data, dikasihkan informasi tentang data itu, bahwa semua peserta PPG Angkatan 2 yang ikut ujian komprehensif kemarin dinyatakan lulus. Jadi tidak ada yang mengulang. Ya. Kalau tahap 1 kemarin ada berapa orang itu? Mungkin belasan orang harus mengulang lagi. Kalau sekarang tahap 2, semua pada ujian komprehensif pertama sudah langsung lulus. Kami berharap kejadian ini akan terulang kembali nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai UKM PPG. Itu yang kami harapkan. Ya. Saya tidak sempat ketika orientasi hadir karena kondisi tidak bagus. Sekarang saya sampaikan, mohon kita atau kesuksesan, keberhasilan lulus ujian komprehensif saat ini bisa terulang lagi nanti pada terakhir kali Bapak Ibu ikut ujian kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon bantuan Bapak Ibu semua juga ya, Bapak Ibu pembimbing, Bapak Ibu kepala sekolah. Terima kasih banyak atas motivasinya, bantuannya, komitmennya untuk kita semua bisa memajukan pendidikan Indonesia. Sekian dari saya Pak Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gede atas penekanan dan kabar baik untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi selamat Bapak Ibu sudah lolos di ujian komprehensif dan selamat datang sekarang di tahap selanjutnya yaitu PPL PPG. Semoga ke depan seperti harapan Pak Gede,
Jadi semuanya berlangsung dengan baik di tahap-tahap berikutnya. Bapak Ibu sudah tidak terasa sudah 2 jam pelaksanaan sosialisasi. Di tahap akhir tadi sebenarnya sudah dipertegas oleh Pak Gede. Mohon izin mengambil gambar. Pak Gosanom bantu melakukan screenshot. Ini ada 22 slide Pak Gosanom. Jadi Bapak Ibu mohon menghidupkan kamera, akan diambil gambar foto bersama di akhir sesi. Ada juga Pak Sosiawan di sesi ini, yaitu dari Humas Undiksa, agar berita yang dimuat bisa lebih bagus gambarnya. Silakan Pak Gus, komandoi. Terima kasih Pak Mas. Kita ambil gambar, nanti beberapa teman akan mengambil di yang berbeda ya. Terima kasih. Kita mulai. Yang belum on kamera mohon dihidupkan kameranya. 1. Sudah Pak Mas. Terima kasih Pak Mas. Baik, terima kasih Pak Gosanom. Jadi Bapak Ibu, Pak Gede mohon izin menutup Pak De, sudah tutup tadi. Pak De ya. Silakan lanjut Pak Mas. Baik, Bapak Ibu, jadi terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah sangat antusias dan mendukung kegiatan PPL PPG, Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Ibu guru pamong, Bapak Ibu koordinator program studi yang juga sudah masih ikut bergabung, rekan-rekan mahasiswa PPL PPG, selamat melakukan aktivitas. Mohon maaf apabila selama 2 jam ke belakang ini ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami sampaikan, jadi mohon maaf. Kami akhiri sesi ini dengan Paramo Santi. Om Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Semua Om Santi terakhir benar. Suksema. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga sukses. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Semua Ibu Bapak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Bapak. Terima kasih Bu Ma.